Pernahkah kalian melihat gedung-gedung tinggi BUMN kita dan menganggapnya sebagai simbol kebanggaan bangsa? Raksasa-raksasa ini dibangun untuk menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Mereka mengelola sumber daya kita, minyak dan gas listrik perbankan. Mereka adalah kekayaan negara yang dipercayakan kepada para pemimpin untuk dikembangkan demi kemakmuran rakyat. Namun, di balik kekuatan dan kemegahan ini, ada penyakit kritis yang menggerogoti. Pendarahan besar-besaran mengeringkan institusi-institusi ini. Kita tidak bicara jutaan atau bahkan miliaran. Kita bicara triliunan. Triliunan rupiah lenyap ke dalam lubang hitam utang dan kerugian. Angka-angkanya sendiri sangat mencengangkan. Tahun demi tahun, laporan-laporan muncul merinci kerugian besar. Garuda Indonesia, maskapai nasional kita, terpuruk karena utang lebih dari 100 triliun rupiah. Asuransi Jiwasraya, perusahaan yang dipercaya oleh banyak generasi, meledak, meninggalkan kawah finansial puluhan triliun. Ini bukan kejadian terisolasi. Ini adalah gejala penyakit sistemik. Ini bukan hanya cerita tentang angka-angka di neraca keuangan. Ini adalah cerita tentang kepercayaan publik. Ketika sebuah perusahaan merugi, penjelasan paling sederhana seringkali adalah strategi bisnis yang buruk. Mungkin mereka salah menilai pasar. Mungkin mereka gagal berinovasi. Mungkin mereka kalah bersaing dari kompetitor. Dalam dunia BUMN, argumen ini sering dipakai. Kita diberitahu bahwa tekanan ekonomi global, harga komoditas yang berfluktuasi, para pejabat menunjuk banjir baja impor yang lebih murah sebagai alasan utama kerugian multitriliun. Sekilas, ini masuk akal. Perusahaan itu tidak bisa bersaing harga. Tantangan bisnis klasik. Namun penjelasan ini terasa tidak lengkap. Ini mengabaikan konteks di mana BUMN ini beroperasi. Ini bukan sembarang perusahaan. Ini adalah entitas milik negara. Mereka sering terlindungi dari kekuatan pasar murni. PLN mengendalikan listrik kita. Pertamina mendominasi hilir minyak dan gas. Jika swasta di posisi itu, pemegang saham mengharapkan keuntungan besar. Fakta banyak raksasa ini kesulitan menunjukkan ada sesuatu di luar dinamika pasar. Bisnis seperti biasa mulai terasa tak masuk akal. Mari kita kupas lapisan lain. Pertimbangkan penugasan atau tugas pemerintah. BUMN sering menjalankan proyek yang tidak layak komersial, tapi diperlukan politik atau sosial. Misalnya, Pertamina ditugaskan menerapkan BBM satu harga, memastikan harga bensin sama di Papua terpencil. Itu memaksa perusahaan menanggung biaya logistik besar. Pemerintah seharusnya memberi kompensasi, tetapi pembayaran sering tertunda atau tidak lengkap. Apakah ini kerugian bisnis, atau biaya politik yang dipaksakan ke neraca? Disinilah batas bisnis dan politik menjadi abu-abu. Mari sejenak, kita kesampingkan dimensi politik dan fokus murni pada operasional bisnis. Bahkan di dunia yang sempurna, bebas dari campur tangan politik, menjalankan perusahaan milik negara yang besar adalah tantangan yang luar biasa. Ini seringkali merupakan raksasa birokrasi, lambat beradaptasi dan menolak perubahan. Perusahaan swasta dapat mengubah strateginya dalam hitungan minggu untuk menanggapi tren pasar baru. BUMN, bagaimanapun, seringkali terjerat dalam jaringan peraturan. Proses pengadaan yang kompleks, struktur hierarki yang kaku, inovasi bisa terhambat, dan kelincahan yang dibutuhkan untuk bersaing seringkali tidak ada. Ketidakefisienan yang melekat ini adalah pendorong signifikan dari kinerja keuangan yang buruk. Salah satu contoh paling mencolok adalah dalam pengadaan dan manajemen proyek. BUMN sering melakukan proyek infrastruktur besar-besaran senilai triliunan rupiah. Namun, proyek-proyek ini terkenal karena pembengkakan biaya dan keterlambatan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dipimpin oleh konsorsium termasuk BUMN, adalah contoh utama. Anggarannya telah membengkak secara signifikan dari perkiraan awal, menempatkan tekanan keuangan yang besar pada perusahaan-perusahaan yang terlibat. Ini bisa merupakan kombinasi dari perencanaan awal yang buruk, proses pembebasan lahan yang kompleks, dan sistem pengadaan yang tidak dioptimalkan untuk nilai dan efisiensi. Selain itu, banyak BUMN berjuang dengan manajemen sumber daya manusia. Meskipun mereka mempekerjakan ratusan ribu orang, budayanya tidak selalu mengarah pada kinerja tinggi. Zona nyaman dari pekerjaan pemerintah yang aman dapat menyebabkan rasa puas diri. Metrik kinerja mungkin tidak ditegakkan secara ketat. Promosi dapat didasarkan pada senioritas daripada prestasi. Tanpa talenta yang tepat di posisi yang tepat, dan tanpa budaya yang menuntut keunggulan, organisasi sulit berkembang. Hambatan operasional ini menciptakan pengurasan keuangan yang konstan dan mendasar. Ini seperti mencoba berlari dengan beban yang terikat di pergelangan kaki Anda.
Sekarang, mari kita lihat masalah besar yang ada, atau lebih tepatnya, gurita di ruang rapat. Politik bukan hanya suara latar belakang bagi BUMN, itu adalah kekuatan aktif yang mengganggu, yang melilitkan tentakelnya di setiap aspek bisnis, dari perencanaan strategis hingga operasi harian. Gangguan ini sering dimulai dari paling atas, dengan penunjukan eksekutif komisaris utama. Kepemimpinan BUMN tidak selalu dipilih berdasarkan siapa pemimpin bisnis yang paling berkualitas. Sebaliknya, seringkali menjadi masalah tawar-menawar politik, memberi penghargaan kepada loyalis mengakomodasi mitra koalisi menempatkan sekutu di posisi kekuasaan. Politisasi kepemimpinan ini menciptakan konflik kepentingan yang mendasar. Apakah loyalitas utama CEO adalah untuk kesehatan keuangan perusahaan atau untuk pelindung politik yang menunjuk mereka? Pertanyaan ini menggantung di setiap keputusan besar. BUMN mungkin didorong untuk membeli aset atau mengadakan kontrak yang tidak masuk akal secara bisnis, tetapi melayani kepentingan politik tertentu. Misalnya, perusahaan konstruksi negara mungkin ditekan untuk menggunakan pemasok tertentu, bukan karena mereka yang terbaik atau termurah, tetapi karena pemasok tersebut memiliki koneksi politik. Keputusan-keputusan ini, yang berlipat ganda seiring waktu, menumpuk menjadi gunung inefisiensi dan kerugian finansial. Pengaruhnya meluas di luar kontrak besar saja. Kepentingan politik dapat mendikte praktik perekrutan, menciptakan lapisan karyawan yang ada, bukan karena keterampilan mereka, tetapi karena koneksi mereka. Dalam ekosistem politik BUMN ada satu posisi yang selalu jadi sasaran kritik. Dewan Komisaris. Seharusnya, komisaris itu penjaga tata kelola perusahaan yang baik. Tugas mereka mengawasi direksi, memastikan perusahaan berjalan benar, etis demi kepentingan pemiliknya, yaitu negara. Mereka seharusnya jadi penyeimbang para sesepuh bijak yang memberikan pengawasan dan arahan strategis. Mereka adalah benteng terakhir melawan salah urus dan korupsi. Namun, kenyataannya, kursi komisaris sering jadi hal lain. Ia berubah jadi barang dagangan politik. Dianggap sebagai hadiah bergengsi bagi purnawirawan jenderal caleg yang gagal kader partai yang loyal. Orang-orang ini sering diangkat bukan karena paham industrinya atau keuangan perusahaan, tapi sebagai bentuk balas jasa politik. Posisi ini datang dengan gaji besar, tunjangan melimpah, gengsi tinggi menjadikannya posisi empuk bagi sekutu politik. Akibatnya, Dewan Pengawas bisa jadi tidak punya keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya. Dampaknya sangat besar. Dewan Komisaris yang diisi orang-orang titipan politik cenderung tidak akan menantang direksi. Mungkin tidak ada simbol yang lebih baik dari perpaduan tragis antara bisnis dan politik. Selain kisah Garuda Indonesia, selama beberapa dekade, maskapai ini lebih dari sekadar maskapai penerbangan. Itu adalah lambang nasional kebanggaan bangsa yang membumbung tinggi di angkasa. Logonya adalah tanda kualitas dan simbol tempat Indonesia di panggung dunia. Namun, di balik senyum pramugari dan eksterior pesawatnya yang ramping, badai salah urus dan utang sedang berkumpul. Maskapai ini memulai rencana ekspansi yang terlalu ambisius, menyewa sejumlah besar pesawat baru, seringkali dengan harga yang tidak menguntungkan. Rute yang mereka buka tidak selalu menguntungkan, dan persaingan ketat dari maskapai berbiaya rendah mengikis pangsa pasar mereka. Pandemi COVID-19 adalah pukulan terakhir yang menghancurkan Vences. Tetapi menyalahkan pandemi saja, berarti mengabaikan masalah-masalah mendalam yang sudah ada jauh sebelum 2020. Dimensi politik dari kejatuhan Garuda tidak mungkin diabaikan. Kasus terkenal seorang mantan CEO yang menyelundupkan sepeda motor Harley Davidson dan sepeda mewah pada pengiriman pesawat baru, bukan hanya tindakan keserakahan pribadi. Itu adalah gejala dari budaya di mana aset perusahaan dipandang sebagai fasilitas pribadi. Budaya itu dimungkinkan oleh kurangnya pengawasan ketat dari komisaris yang ditunjuk secara politik. Laporan investigasi dan proses Perslan telah mengupas lapisan tahun ini. Kalau kasus Garuda itu cerita ambisi tinggi yang jatuh ke bumi, runtuhnya asuransi Jiwasraya, itu pengkhianatan yang lebih pelan, tapi lebih menusuk. Selama 160 tahun Jiwasraya jadi benteng keamanan keuangan. Itu perusahaan tempat orang tua menabung buat pendidikan anak-anak mereka. Tempat para pensiunan menaruh tabungan hidup mereka, percaya pada janji masa depan yang aman yang didukung negara. Kepercayaan itu hancur ketika perusahaan menyatakan tidak bisa membayar polis yang jatuh tempo, menunjukkan defisit solvabilitas lebih dari 50 triliun rupiah. Kegagalan Jiwasraya bukan cuma kerugian finansial, itu kegagalan moral yang mendalam.
Di permukaan, masalahnya adalah serangkaian keputusan investasi berisiko tinggi yang sangat merugikan. Dalam mengejar keuntungan tinggi untuk menutupi biaya produk asuransinya yang terlalu murah hati, manajemen Jiwasraya menenggelamkan dana pemegang polis ke saham, reksadana spekulatif, berkualitas rendah. Ini bukan investasi yang hati-hati dan konservatif seperti yang diharapkan dari perusahaan asuransi. Ketika pasar saham goyah, nilai investasi sampah ini menguap, meninggalkan lubang besar dalam keuangan perusahaan. Itu kasus klasik salah urus keuangan, berjudi dengan uang orang lain, dan kalah telak. Tapi kenapa perilaku sembrono seperti itu dibiarkan terjadi dan berlanjut selama bertahun-tahun? Disinilah narasi politik masuk. Investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkapkan masalah sistemik. Penegak hukum juga mengungkapkan temuan. Mekanisme pengawasan benar-benar gagal. Dewan Komisaris, yang seharusnya mengawasi investasi berisiko ini, entah tidur atau terlibat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dilaporkan sudah mengidentifikasi masalah bertahun-tahun sebelum keruntuhan, tapi gagal mengambil tindakan tegas. Skandal Jiwasraya menjadi contoh penangkapan negara, di mana kepentingan pribadi menyusup ke institusi publik untuk mengalihkan aset negara demi keuntungan mereka sendiri. Untuk benar-benar memahami dalamnya masalah ini, kita harus mengikuti aliran uang dan garis kekuasaan. Penyelidikan oleh wartawan berulang kali menunjukkan hubungan yang tak terbantahkan antara dana politik dan operasi BUMN. Penyelidikan oleh organisasi masyarakat sipil berulang kali menunjukkan hubungan yang tak terbantahkan antara dana politik dan operasi BUMN. Penyelidikan oleh aparat penegak hukum berulang kali menunjukkan hubungan yang tak terbantahkan antara dana politik dan operasi BUMN. Logikanya sederhana dan sinis. Kampanye politik di negara sebesar Indonesia sangatlah mahal. Uang ini harus datang dari suatu tempat. Jalur resmi seringkali tidak cukup. BUMN, dengan anggaran besar dan aliran kasnya, menjadi sumber dana yang menggiurkan, di luar pembukuan. Metodenya seringkali canggih dan sulit dilacak. Salah satu skema umum melibatkan proyek infrastruktur. BUMN mendapatkan kontrak besar dari pemerintah, lalu mensubkontrakkan sebagian proyek kepada perusahaan swasta. Perusahaan itu dipilih karena kemauan mereka mengembalikan sebagian nilai kontrak kepada operator politik. Biaya suap dimasukkan ke dalam anggaran proyek, menyebabkan pembengkakan biaya yang sering kita lihat. Pembukuan BUMN terlihat bersih, tapi negara dan publik telah membayar lebih untuk proyek itu, dengan selisihnya mendanai agenda politik. CSR bisa disalahgunakan untuk tujuan politik. BUMN diarahkan menyalurkan dana CSR ke yayasan atau organisasi terkait tokoh politik. Dana itu digunakan untuk kegiatan yang mengaburkan batas antara kerja sosial dan kampanye, membagikan barang di daerah pemilihan, mendanai acara yang meningkatkan profil publik mereka. Mengungkap jaringan ini sangat sulit. Dibutuhkan pelapor yang berani, dibutuhkan penyelidik yang gigih, dibutuhkan sistem peradilan yang kebal terhadap tekanan politik. Setelah membedah gejala dan mendiagnosis penyakitnya, kita sampai pada pertanyaan paling penting. Apa obatnya? Apa obatnya? Kerugian triliunan rupiah, proyek-proyek yang gagal, kepercayaan publik yang hancur, menuntut lebih dari sekadar bicara. Jawabannya bukanlah dengan memprivatisasi semuanya, karena BUMN masih memiliki tujuan strategis. Jawabannya terletak pada komitmen yang berani dan tak tergoyahkan terhadap profesionalisme dan depolitisasi. Yang pertama dan terpenting adalah keharusan mutlak meritokrasi dalam pemilihan kepemimpinan. Proses pemilihan CEO dan komisaris BUMN harus transparan, profesional, sepenuhnya terisolasi dari tawar-menawar politik. Kita perlu membentuk komite seleksi independen yang terdiri dari pakar industri dan profesional dengan integritas tanpa cela, seperti bagaimana Gubernur Bank Sentral dipilih. Tujuannya harus menemukan orang terbaik untuk pekerjaan itu, terlepas dari afiliasi politik mereka. Pemimpin yang kompeten dan independen adalah garis pertahanan pertama dan paling penting terhadap kegagalan bisnis dan campur tangan politik. Jika pemerintah menugaskan BUMN kewajiban pelayanan publik atau penugasan yang tidak layak secara komersial, biayanya harus dihitung secara transparan dan dikompensasi dengan segera dan penuh dari anggaran negara. Biaya politik ini tidak boleh disembunyikan dalam laporan keuangan perusahaan, menyamarkannya sebagai kerugian bisnis. Kejelasan ini akan memungkinkan kita untuk menilai dengan benar kinerja bisnis BUMN dan meminta pertanggungjawaban manajemennya atas apa yang sebenarnya dapat mereka kendalikan.
Kontrak besar dan proses pengadaan harus mudah diakses oleh publik. Kita perlu memberdayakan lembaga audit independen dan badan anti korupsi dengan wewenang dan sumber daya untuk melakukan investigasi yang menyeluruh dan tidak terhalang. Dengan wewenang dan sumber daya untuk melakukan investigasi yang menyeluruh dan tidak terhalang. Selain itu, kita harus memperkuat perlindungan hukum bagi pelapor yang berani mengungkap kesalahan dalam institusi-institusi ini. Sinar matahari adalah disinfektan terbaik, dan semakin banyak masyarakat dapat melihat apa yang terjadi di dalam BUMN kita, semakin sulit bagi di dalang politik untuk beroperasi dalam bayang-bayang. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan perusahaan, ini tentang merebut kembali aset nasional kita untuk rakyat yang seharusnya mereka layani. Resepnya, meritokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan penegak hukum independen. Keterlibatan publik dan pengawasan adalah kunci. Memberdayakan auditor, melindungi pelapor, dan membuka data adalah langkah-langkah praktis. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat mencegah triliunan hilang dan mengembalikan BUMN menjadi mesin pertumbuhan. Kasus-kasus yang kita bahas bukan hanya kebetulan, mereka pola yang bisa diubah. Itu tergantung keputusan kolektif kita, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil. Jika kita menuntut transparansi dan integritas, raksasa negara ini bisa kembali sehat. Terima kasih telah menonton. Jika Anda ingin lebih banyak investigasi seperti ini, subscribe untuk update dan cek sumber di deskripsi. Tinggalkan komentar, pertanyaan apa yang ingin Anda lihat diselidiki berikutnya.